selamat pagi. Good morning. Ciao An. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh kelas 6 bersama Miss Nopi. Nah, pembahasan kita hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Sumber, Bu Pena Jilid 6A, Penerbit Erlangga, dan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu IPS dan SPDP. Oke, pembelajaran pertama adalah mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajarannya, 1. Setelah menyimak materi, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 2. Setelah menyimak materi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas, diantaranya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam bersifat minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapat per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam.
Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Kita mendengarkan kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN, maka saatnya kita harus bisa membedakan dua negara dilihat dari kegiatan ekonominya terkait kondisi geografis. Di sini Miss mencontohkan negara Malaysia dan Filipina. Perbedaannya adalah negara Malaysia itu memiliki perdagangan internasional tercepat. Kemudian negara Filipina adalah salah satu negara terbaik dunia di bidang pertanian. Tetapi dari kedua negara itu sama-sama kegiatan ekonominya di bidang pertanian. Mata pelajaran kedua adalah SBDP. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Nah, coba perhatikan dua gambar yang akan ditampilkan ini. Gambar yang pertama adalah patung Candi Borobudur. Gambar yang kedua adalah patung ikon Surabaya. Tahukah kamu bagaimana cara membuat patung? Teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Pada pembelajaran sebelumnya, Miss sudah pernah menyebutkan bahan pembuatan patung, yaitu terdiri dari bahan lunak dan bahan keras. Teknik pembuatan patung yang pertama adalah teknik membutsir. Adalah teknik membuat patung dengan cara memijat, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat, butsir atau pisau sudip, bahan tanah liat atau plastisin. Berikut gambarnya. Kemudian yang kedua, teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat, bahan, pahat dan palu, bahannya kayu atau batu. Berikut gambarnya. Teknik ketiga, teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang cor. Alat, cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, bahan semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Berikut gambarnya. 4. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat, rangka bangunan atau meja putar, bahan tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya terlebih dahulu. Tujuan membuat rancangan terlebih dahulu adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Nah, sekarang merancang pembuatan patung terdiri dari beberapa tahap. 1. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Dalam membuat sketsa, tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. 2. Memilih alat dan bahan. Bahan membuat patung ada dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang alat dan bahan pembuatan patung. 3. Memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setelah mendengarkan penjelasan materi di atas, untuk selanjutnya tugas untuk kalian. Silakan tugas ini dicatat di buku latihan. Soal pertama, tuliskan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. 2. Tuliskan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. 3. Tuliskan 4 teknik dalam pembuatan patung.
Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih kalian sudah menyimak materi ini dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah ya. Goodbye.